Verdi Sambo guyur uang ke sejumlah lembaga demi hembuskan isu pelecehan. Kamarudin berkata, skenario baru. Dari Kamarudin, Sambo diduga guyur uang untuk hembuskan isu pelecehan seksual Putri Chandrawati, yang mengatakan bahwa ada upaya untuk menghidupkan kembali skenario pelecehan dan bahkan dilakukan acara siraman. Bukan siraman rohani tapi siraman piti ya, duit. Nah, ini yang dikatakan oleh pengacara Brigadir Yosua, yaitu Simanjuntak. Mereka telah melakukan kontrak di awal, harus selalu mengatakan itu. Lu kan sudah dalam tanda petik dibayar misalnya, harus selalu ngomong pelecehan. Kenapa nggak ngomong kan gitu? Staf dari Pak Kadif Propam yang menyampaikan map berisi 2 amplop dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Amplopnya belum diperiksa apa isinya segala macam karena bahasanya udah begini. Ini titipan dari Bapak. Ketika dibuka amplopnya dibuka mapnya ada 2 amplop coklat gitu loh. Karena kita nggak punya pengetahuan terhadap isi amplop itu apa dan nggak ada kebutuhan itu untuk konteks permohonan perlindungannya, staf kami langsung menolak. Terbukti LPSK tidak mau ngomong lagi karena mereka menolak amplop itu kan. Petugas lapangan LPSK menolak dua bungkus amplop. Akhirnya LPSK tidak mau ngomong pelecehan, tetapi yang lain kan tidak ada cerita menolak. Dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Bahwa kita tahu bersama bahwa 2 perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Itu tidak ada. Ya, pokoknya prinsip LP-nya sudah dihentikan. Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J, menyebut narasi isu adanya pelecehan seksual dihembuskan Verdi Sambo dengan mengguyur uang sejumlah lembaga di Kuat. Pernyataan Kamarudin Simanjuntak muncul setelah sejumlah lembaga memberikan rekomendasi adanya dugaan pelecehan seksual dialami Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut membuat perjuangan keadilan untuk keluarga Brigadir J makin berliku dan panjang. Kamarudin menduga isu pelecehan seksual itu sengaja dihembuskan untuk melindungi tersangka utama pembunuhan Brigadir J, yaitu mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menduga Verdi Sambo telah mengguyur dana ke sejumlah lembaga untuk menghembuskan narasi atau isu adanya pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Meskipun tidak menyebut nama lembaganya, Kamarudin meminta pihak-pihak yang sebelumnya diduga menerima amplop dari pihak Verdi Sambo agar diperiksa. Kan sudah ada LPSK yang mengakui disodorkan amplop dan ditolaknya, kata Kamarudin di Jakarta Rabu 14 September. Nah, bagaimana dengan lembaga-lembaga yang lain? Ini hal serius, makanya harus diperiksa. Kamarudin menjelaskan soal pelecehan seksual itu awalnya disebut terjadi di rumah dinas Verdi Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Bahkan kasus tersebut sempat naik ke penyidikan, tetapi kemudian dihentikan karena tidak ditemukan bukti dan tindak pidana di lokasi itu. Sekarang pindah ke Magelang, itu sudah sangat jauh. Ini skenario baru lagi, ujar Kamarudin. Kalau dari Duren 3 ke Duren 5 mungkin masih masuk akal. Bisa jadi karena salah hitung durennya, selorahnya. Sebelumnya soal adanya upaya suap, pihak Verdi Sambo diketahui pernah memberikan amplop coklat cukup tebal kepada petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Peristiwa pemberian amplop kepada petugas LPSK itu terjadi di kantor Propam Polri pada 13 Juli 2022. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan pemberian amplop tersebut dilakukan setelah pihaknya bertemu dengan Irjen Verdi Sambo. Peristiwa amplop itu terjadi bukan di rumah Kadif Propam, tetapi terjadi di kantor Propam, kata Edwin di kantornya Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 12 Agustus. Menurut Edwin, amplop pemberian pihak Sambo itu dilakukan saat jeda setelah LPSK meminta keterangan Irjen Verdi Sambo terkait kasus kematian Brigadir J.
Selain itu, ucap Edwin, di saat yang sama pihak LPSK juga tengah menunggu kedatangan Barada Richard Eliezer atau Baradae untuk dimintai keterangan ihwal kasus pembunuhan Brigadir J. Edwin menuturkan pihak LPSK menerjunkan 2 petugasnya untuk meminta keterangan Irjen Verdi Sambo dan Baradae atas pengajuan perlindungan yang mereka sampaikan. Karena saat itu hari Jumat, lanjut Edwin, saat jeda salah seorang petugas LPSK pergi menunaikan sholat Jumat di Masjid Mabes Polri Jakarta. Sementara seorang petugas LPSK lainnya memilih menunggu di ruang tunggu tamu kantor Kadif Propam Polri. Di saat sedang menunggu, salah seorang staf berseragam hitam dengan garis abu-abu menghampiri petugas LPSK tersebut. Staf berseragam itu kemudian menyodorkan sebuah map yang di dalamnya berisi 2 buah amplop berwarna coklat. Menurut Edwin, 2 amplop coklat yang diberikan itu memiliki ketebalan masing-masing sekitar 1 cm. Selanjutnya, petugas LPSK yang diberikan amplop tersebut menolaknya dan meminta agar amplop tersebut dikembalikan. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, akhirnya kembali muncul ke publik. Usai beberapa hari vakum, setelah kejadian diusirnya tim pengacara Brigadir Joshua dari tempat rekonstruksi di Jalan Saguling 30 Agustus lalu. Kamarudin muncul kembali membawa informasi mengenai intelijen menakutkan. Verdi Sambo dikatakan sampai melobi Istana Negara. Ia menduga Verdi Sambo melobi Istana Negara melalui jalur Kementerian Sekretaris Negara yang saat ini dijabat oleh Pratikno. Ada dugaan keterlibatan dari Dewan, salah satu ketua komisi di Dewan dimanfaatkan oleh Verdi Sambo untuk melobi Istana Negara melalui salah satu kementerian, yaitu Kementerian Sekretaris Negara, katanya Rabu 14 September. Berhasil apa tidak saya tidak tahu, katanya. Tapi yang jelas berdasarkan informasi intelijen itu digunakan, kan begitu. Ketua komisi di DPR ini kemudian juga melobi kementerian yang lain yang menterinya itu ex-Polri, ujar Kamarudin dilansir dari Kompas TV. Kamarudin bahkan mengatakan untuk menguak kasus ini sampai terang benderang sesuai keinginan Presiden Jokowi, maka harus dibentuk tim independen. Karena saya sudah memahami perkara ini sejak awal berdasarkan informasi-informasi dari intelijen saya yang menyatakan banyaknya keterlibatan para pihak mulai dari Polres, Polda, Hidung Polri dan Propam, kan begitu, ujar Kamarudin.